Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Permatasari, NIM 1916030008 dari Manajemen Bisnis Syariah HA akan memberikan materi atau menyampaikan materi yang tentang full costing dan variable costing. Full costing dan variable costing pada dasarnya merupakan metode yang berkaitan dengan penentuan harga pokok produksi. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi akan dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi dalam suatu kegiatan bisnis. Sedangkan yang dimaksud dengan variable costing adalah suatu metode perhitungan seluruh biaya yang digunakan untuk membuat suatu produk yang mana biaya tersebut memiliki jumlah yang terus berubah sesuai dengan volume kegiatan. Selanjutnya masuk pada perbedaan full costing dan variable costing. Untuk full costing pada harga pokok produk, yaitu bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik, variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sedangkan untuk variable costingnya yaitu bahan baku, tenaga kerja, variabel. Jadi membedakan antara full costing dan variable costing ini terletak pada BOP tetap dan BOP variabelnya. Sedangkan dengan beban periode untuk full costing yaitu penjualan umum dan administratif. Sedangkan pada variable costing terdapat beban periode, BOP tetap, penjualan umum dan administrasi. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan full costing. Untuk kelebihan full costing yaitu menampilkan dua jenis biaya overhead, yakni tetap dan variabel. Full costing dapat menunda pembebanan biaya overhead jika produk masih belum terjual. Pembebanan biaya overhead yang belum terjual bisa dialihkan sebagai cara untuk mengurangi atau menambahkan harga pokok. Selanjutnya, kekurangan dari full costing ini yaitu akan lebih tinggi dibandingkan biaya variabel. Karena full costing menganggap bahwa konsumen bersedia membayar berapapun harganya untuk mendapatkan sebuah produk. Berbeda lagi dengan variable costing. Untuk kelebihan dari variable costing ini yaitu cocok apabila ingin melakukan laba jangka pendek dan dapat digunakan untuk pengendalian biaya karena variabel bisa membagi biaya menjadi dua kategori, yakni discretionary fixed cost dan committed fixed cost, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan pesanan khusus yang membutuhkan sedikit orderan. Sedangkan kekurangan dari variable costing ini yaitu sering dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi sehingga bisa menyebabkan turun naiknya laba jika terjadi perubahan dalam penjualan. Dan variable costing ini tidak cocok jika diaplikasikan di perusahaan musiman. Jadi untuk perusahaan untuk menggunakan variable costing dan full costing itu sesuai dengan kebutuhannya saja. Selanjutnya masuk pada analisa biaya, kuantitas, dan laba. Menganalisis hubungan antara biaya dengan kuantitas produksi serta kaitannya dengan laba usaha. Ini bermanfaat bagi manajemen untuk merencanakan operasi dalam jangka pendek, terutama untuk menghitung BEP atau disebut juga dengan pulang pokok. Dan target volume produksi dan solving on now yang terutama yang berkaitan dengan margin kontribusi dan biaya tetap. Selanjutnya yaitu margin of safety. Di sini bisa dilihat yaitu contoh soal variable costing dengan data produksi keuangan PT Makmur Mandiri Tbk tahun 2019 untuk persediaan awal periode yaitu 0 atau nihil, produksi 15.000 unit, penjualan 13.000 unit dengan harga jual 450 per unit. Dan untuk biaya penjualannya yaitu 20.000 per unit. Biaya penjualan tetap sebesar 150.000, bisa dilihat dengan data biaya per unit produksi. Bahan baku variable cost-nya yaitu 65 sama dengan full cost yaitu 65 juga. Untuk biaya tenaga kerjanya itu sebesar 110 sama dengan full cost 110 juga, untuk biaya variabel 60, untuk BOP tetap per unit yaitu 30.
Untuk laporan laba rugi variabel costing ini, itu penjualannya sebesar 13.000 dikali 450, yaitu 5.850.000 dikurang biaya variabel. Untuk HPP variabel ini yaitu sebesar 1.768.000 didapatkan dari biaya bahan baku 65 dikali 13.000 dan biaya tenaga kerja langsung 110 dikali 13 untuk BOP variabel yaitu 60 dikali 13. Jadi seluruh total jumlahnya yaitu 1.768.000. Sehingga didapatkan margin kontribusi sebesar 3.822.000. Selanjutnya dikurangi dengan biaya tetap. Untuk BOP tetap telah terdapat di dalam soal yaitu sebesar 450.000 yang didapatkan dari BOP penjualan yaitu 20 dikali 13.000 yaitu sebesar 450.000. Untuk BOP penjualan tetapnya yaitu sebesar 360 didapatkan dari penjualan tetap yaitu 100.000 dan 260.000. Yaitu sebesar 360.000. Sehingga didapatkan laba bersih dari pengurangan margin kontribusi dengan biaya tetap 3.822.000 dikurang 860.000 yaitu sebesar 2.962.000. Selanjutnya masuk kepada BEP. Dengan contoh sebuah showroom sepeda S dengan harga sebesar 10.000 US dollar dengan average variable cost dikurang dengan harga pokok penjualan adalah dengan data harga per unit sepeda yaitu sebesar 8.000, biaya operasi showroom sebesar 100, konsumsi penjualan yaitu 500, sehingga didapatkan total sebesar 8.600 dengan fixed cost per bulannya adalah 20.000. Sehingga untuk mendapatkan BEP pada bulan pertama, maka unit yang harus terjual yaitu sebesar 15 unit, di mana untuk BEP adalah kondisi dengan P sama dengan 0. Dengan rumus P sama dengan P dikurang P dikali X dikurang F. Dengan pengaplikasian X sama dengan 20.000 dibagi 10.000 dikurang 8.600 didapatkan sebagai yaitu 15, sehingga manajer mendapatkan BEP pertamanya itu sebesar 15 unit. Selanjutnya masuk pada target volume. Di sini manajer telah mengetahui bahwa 15 unit. Untuk penjualan sekarang dia menginginkan laba operasi sebesar 30.000, maka unit sepeda yang harus terjual untuk memenuhi harganya yaitu dengan rumus kontribusi margin P dikurang P 10.000 dikurang 8.600 yaitu 1.400 US dollar untuk memasukkan pada persamaannya yaitu P sama dengan 30.000 30.000 sama dengan 1.400 X dikurang 20.000. Maka 30.000 ditambah 20.000 dibagi 1.400 yaitu 36. Jadi manajer menghendaki laba operasi sebesar 30. Maka ia harus mampu menjual unit sepeda yaitu sebanyak 36 unit. Selanjutnya masuk pada solving unknown. Jika perusahaan hanya mampu memproduksi 30 unit sepeda, namun perusahaan masih berharap akan meraih laba operasi sebesar 30.000, maka didapatkan cara alternatif satu yaitu untuk meningkatkan contribution margin atau keuntungan per unit. Dengan rumus P sama dengan P dikurang P dikali X dikurang F, yaitu didapatkan sebesar 138 US dollar. Jadi didapatkan kesimpulan bahwa manajer tidak harus meningkatkan contribution margin dari 1.400 menjadi 1.388 dengan cara menaikkan harga jual, menurunkan variable cost atau kombinasi keduanya. Yang terakhir yaitu margin of safety. Untuk margin of safety didefinisikan sebagai the excess of project or actual sales per DBEP adalah kelebihan penjualan yang dianggarankan di atas volume penjualan impas. Misalkan dalam contoh tersebut telah dijelaskan untuk penjualan sepeda adalah 25 unit
dan BEP adalah 15 unit. Maka didapatkan margin of safety-nya yaitu 10 unit. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa penjualan dapat turun maksimal 10 unit per periode sebelum terjadi kerugian. Terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan materi dari full costing dan variable costing. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandai aku.